Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di kelas matematika, khususnya kelas 7 ya. Hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Oke. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Selesai. Oke, kompetensi dasar yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah di 3.1. Kalian bisa baca sendiri tentang menjelaskan urutan pada bilangan bulat positif, negatif, dan pecahan. Di 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sedangkan indikatornya di 3.1.3 membandingkan dua buah pecahan, menentukan pecahan yang senilai, menentukan operasi hitung pada pecahan, menerapkan konsep membandingkan dua buah pecahan dalam menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan operasi hitung pecahan dalam menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yang pertama, membandingkan dua buah pecahan, menentukan pecahan yang senilai, menentukan operasi hitung pada pecahan, menerapkan konsep membandingkan dua buah pecahan, dan menerapkan operasi hitung pecahan dalam menyelesaikan masalah nyata. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, tentang pecahan. Definisi dari pecahan sendiri adalah untuk A dan B merupakan bilangan bulat, maka pecahan itu dapat ditulis dalam bentuk A per B, dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Kenapa B-nya tidak boleh 0? Karena kalau B-nya sama dengan 0, maka pecahannya tidak terdefinisi. Oke, kita ulang kembali materi waktu SD ya. Kalau kita lihat di situ ada gambar yang di paling atas ini, ya, gambar yang di paling atas ini, pecahannya adalah 1/4, karena di sini ada yang diarsir adalah warna birunya 1 dari 4 bagian. Kalau yang di sini juga sama, 1/4, karena di sini ada 1 dari 4 bagian. Yang di sini berarti 2/6, lalu 5/12, 4/12. Sedangkan di gambar ini ada pepaya ya. Pepaya di sini itu dibagi menjadi 2 sama besar, sehingga pecahannya masing-masing bagian ini adalah 1/2. Di sini ada apel juga ya. Apel ini dibagi 4 sama besar, berarti masing-masing bagiannya adalah 1/4. Nah, di sini ada gelas ukur yang tingginya itu 5 ya. Nah, terisinya hanya 3 bagian, berarti bagian air yang terisi ini adalah 3/5 bagian. Begitulah konsep dari pecahan ya. Oke, kita masuk ke materi membandingkan dua buah bilangan pecahan ya. Ini ada ilustrasi cerita. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tart tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja, yaitu ada meja A, meja B, meja C, dan meja D. Ya, gambarnya seperti ini ya. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Jadi dalam satu meja itu setiap anak itu mendapatkan kue dengan jumlah yang sama ya. Nah, di meja A itu ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C ada 7 anak, lalu meja D ada 9 anak ya. Terus ada Adit nih, Adit ini ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak. Di antara keempat pilihan meja, manakah yang harus dipilih oleh Adit? Gitu kan. Oke. Kita lihat ya, di meja A itu banyak anaknya itu 6, berarti masing-masing anak itu hanya mendapatkan 1/6 bagian. Di meja B itu 1/7 bagian, di meja C juga sama 1/7 bagian, sedangkan di meja D itu 1/9 bagian. Nah, kalau kita lihat dari meja A, B, C, dan D, bagian yang memiliki kue paling banyak adalah meja yang A. Nah, itulah konsep dari membandingkan dua buah bilangan pecahan. Jadi kalau kita lihat di sini itu penyebutnya itu berbeda semua ya, sedangkan pembilangnya sama. Kalau penyebutnya berbeda sedangkan pembilangnya sama, kita cari penyebut yang paling kecil itu adalah
pecahan dengan nilai yang terbesar. Oke. Konsep membandingkan dua buah bilangan pecahan itu ada dua. Kalau kita penyebutnya sama, maka urutan pecahan itu dimulai dari terbesar ke terkecil itu dilihat dari pembilang yang terbesar. Sedangkan kalau pembilangnya yang sama, maka urutan pecahan dari terbesar terkecil dimulai dari penyebut yang terkecil. Jadi terbalik ya. Kalau penyebutnya sama berarti pembilangnya yang terbesar. Kalau pembilangnya sama, maka penyebutnya yang terkecil itu yang terbesar. Nah, ini ada pecahan senilai. Untuk membandingkan kita harus belajar dulu tentang pecahan senilai ya. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, bisa dua pecahan atau lebih ya. Nah, pecahan senilai itu juga disebut sebagai pecahan yang ekuivalen. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada 1/2, ada 2/4, ada 3/6. Kalau kita lihat bagian yang warnanya kuning ini, tempatnya itu sama ya, luasnya sama antara setengah, 2/4 sama 3/6. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa setengah dengan 2/4 dengan 3/6 ini adalah senilai atau ekuivalen karena memiliki nilai yang sama ya. Jadi pecahan senilai itu dapat kita definisikan sebagai kalau kita punya pecahan senilai A sama A per B itu senilai dengan C per D itu apabila perkalian antara A dengan D itu sama dengan perkalian antara B dengan C. Kalau kita lihat di sini ada 1/2 dengan 2/4. Kalau kita lihat di sini 1 dikalikan 4 pasti sama dengan 2 dikalikan 6. Ya enggak? Ya. Jadi 1 kali 4 kan 4, 2 kali 2 juga 4. Berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Lalu kalau kita lihat di sini ada 2/4 dengan 3/6. 2 dikali 6 itu 12. Sedangkan 3 dikali 4 juga 12. Berarti 2/4 senilai dengan 3/6. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke membandingkan dua bilangan pecahan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, kita cari dulu untuk membandingkan dua buah pecahan kan ada dua cara. Menyamakan pembilang atau menyamakan penyebut. Saya mau menyamakan yang penyebutnya dulu ya. Menyamakan penyebutnya. Kalau kita lihat penyebutnya itu sama, penyebutnya itu 4 sama 3 ya. Nah, kita cari KPK-nya antara 4 dan 3. Berarti KPK-nya adalah 12. Nah, kalau kita lihat 3/4 itu akan senilai dengan 9/12. Dari mana? Kalau kita lihat di sini 4, biar jadi 12 kan dikalikan 3. Otomatis pembilangnya juga harus dikalikan 3. Kalau penyebut dikalikan 3, berarti pembilang juga harus dikalikan 3. Sehingga ketemunya 9/12. Nah, kalau 2/3 berapa? Kalau 2/3, 3 ini kan penyebutnya, ya kan? Biar jadi 12 kan dikalikan 4. Berarti pembilangnya juga dikalikan 4. Berarti ketemunya 8/12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita lihat pembilangnya. 9/12 dengan 8/12, pembilangnya kan besar yang 9. Sehingga kita bisa mengatakan 9/12 itu lebih besar daripada 8/12. Dengan kata lain, 3/4 itu lebih besar daripada 2/3. Karena 9/12 senilai dengan 3/4 dan 8/12 juga senilai dengan 2/3. Seperti itu. Jadi untuk membandingkan itu bisa penyebutnya disamakan atau pembilangnya disamakan. Kita masuk ke operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan. Ya. Di sini ada ilustrasi cerita. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang, ia membeli lagi 2/5 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Berarti secara konsep matematika, itu kan dijumlahkan ya. 1/4 kita jumlahkan lagi 2/5. Nah, untuk menjumlahkan dua buah pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Ya, kita samakan dulu. Kita lihat, di sini ada 4 sama 5 penyebutnya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Sehingga 1/4 itu senilai dengan 5/20. Karena KPK-nya tadi kan dibuat per 20. Sedangkan 2/5 senilai dengan
8/20 karena KPK-nya tadi 20 ya kan. Jadi kalau pembilang penyebut kali 5, pembilang juga kali 5. Kalau penyebut kali 4, berarti pembilang juga kali 4. Sehingga kalau kita buat ilustrasi matematika, berarti 1/4 ditambah 2/5 itu sama dengan 5/20 ditambah 8/20. Sehingga ketemunya 13/20. Jadi kalau dijumlahkan itu yang dijumlahkan hanya pembilang ya, penyebutnya tidak. Seperti itu. Jadi berat jeruk secara keseluruhan adalah 13/20 kg. Kita masuk ke operasi hitung pengurangan bilangan pecahan. Ya, ada ilustrasi cerita. Sebuah tabung berisi air setengah bagian. Selanjutnya untuk keperluan masak digunakan air hingga air di dalam tabung itu tinggal 2/6 bagian. Berapa bagian air yang digunakan untuk memasak? Oke. Awalnya kan ada setengah nih. Lalu jadi 2/6, berarti kan berkurang, ya kan? Berarti setengah nanti kita kurangi dengan 2/6. Nah, untuk mengurangkan pecahan, kita harus samakan penyebutnya dulu. Jadi sama ya, antara penjumlahan dan pengurangan, kalau kita mau mengoperasikan harus disamakan dulu penyebutnya. Ya. Jadi kita lihat KPK antara 2 dan 6. KPK antara 2 dan 6 adalah 6. Berarti yang di sini sudah penyebutnya kan sudah 6, berarti kita nggak perlu mengubah lagi untuk yang kedua ini. Yang 2/6 ini nggak perlu diubah lagi. Kita hanya perlu mengubah yang setengah. Setengah itu berapa per 6, gitu kan? Nah, setengah itu senilai dengan 3/6. Ya, jadi 2 kali 3, yang di atas juga 1 kali 3, jadi harus sama ya. Nah, setelah itu kita selesaikan. Berarti setengah kita kurangi dengan 2/6 itu sama aja dengan 3/6 dikurangi 2/6. Ketemunya adalah 1/6. Sehingga air yang digunakan untuk memasak adalah 1/6 bagian. Gitu. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke perkalian. Perkalian ini ada dua ya. Yang pertama tentang perkalian skalar. Nah, perkalian skalar itu seperti apa? Jadi kalau skalar itu di sini ada C. C ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dikalikan bilangan pecahan. Yang kita kalikan itu adalah pembilangnya ya. Jadi bilangan bulat kita kalikan pembilangnya ya. Contohnya adalah gini, tentukan hasil dari 3 kali 2/3. Sehingga kalau kita kalikan itu 3 kita kalikan 2 terus per 3. Ketemunya adalah 6/3. Nah, 6/3 ini ekuivalen dengan 2. Karena 6 dibagi 3 kan 2. Seperti itu. Itu untuk perkalian skalar. Jadi pembilangnya yang dikalikan. Nah, untuk yang kedua, perkalian sesama pecahan. Nah, kalau perkalian sesama pecahan, itu seperti ini. Jadi pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. Contohnya adalah seperti ini. 4/3 kita kalikan 2/3 ya. Nah, kalau 4/3 kita kalikan 2/3 itu berarti pembilang kali pembilang berarti 4 kali 2, penyebut kali penyebut 3 kali 3. Ketemunya adalah 8/9 ya. Sorry, typo ini harusnya 8/9. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi untuk perkalian itu nggak perlu kita samakan dulu penyebutnya. Langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kita masuk ke operasi hitung pembagian. Kalau operasi hitung pembagian juga sama, ada pembagian skalar. Kalau pembagian skalar itu pecahan kita bagi dengan suatu bilangan bulat. Nah, kalau dibagi dengan suatu bilangan bulat itu langsung penyebut kalikan bilangan bulatnya itu. Contohnya adalah kalau kita punya 2/3 kita bagi dengan 3 sehingga kita memperolehnya adalah 2/3 dibagi 3 itu adalah 2 dibagi 3 kali 3. Sehingga ketemunya adalah 2/9. Jadi untuk pembagian ini langsung ya penyebutnya. Nah, yang kedua itu pembagian antar sesama pecahan ya. Nah, untuk pembagian antar sesama pecahan, kalau kita punya misalkan A per B, kita bagi dengan C per D, kita bisa ngubah ini ke dalam bentuk perkalian dengan syarat pecahan yang di pembagi pecahannya ini kita balik ya, kita balik ya. Jadi A per B nanti kita kalikan dengan D per C gitu ya, dibalik. Jadi D-nya sebagai pembilang, C-nya sebagai penyebut sehingga bentuknya nanti jadi A kali C per B kali D. Contohnya adalah 4/3 dibagi dengan 2/3. Nah, itu sama aja dengan 4/3 kita kalikan dengan 3/2. Jadi dibalik di sini ya.
2/3 jadi 3/2. Sehingga kalau kita kalikan 4 kali 3 kan 12. Sedangkan 3 kali 2 itu 6. Nah, ini ekuivalen dengan 2 karena 12 dibagi 6 itu 2. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila kalian ingin bertanya lebih lanjut tentang materi pecahan, kalian bisa WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ini bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Selesai, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.